Intinya kalau saat ini teman-teman sudah masuk, ya ini layak hold ya. Untuk supportnya ada di mana? Supportnya ada di 8. Hai, Easy to Invest, kembali lagi bersama saya Dento dalam Akademik Saham. Pada kesempatan kali ini saya akan mengupdate emiten-emiten kembali teman-teman secara analisis teknikal. Bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir, selamat datang dan selamat menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Serta bagi teman-teman yang memang belum gabung di grup Telegram, silakan gabung untuk mendapatkan informasi terbaru secara real time. Dan teman-teman juga dapat menikmati fasilitas bot yang telah disediakan. Nah, contohnya seperti ini ya, teman-teman. Jadi ini teman-teman bisa melihat di sini untuk saham-saham seperti apa ya untuk analisanya ya. Ada area taking profitnya, ada support-supportnya ya, dan ada beberapa saham yang memang cukup potensial yang teman-teman bisa lihat juga ya. Seperti ini contohnya, ada saham-saham lapis 1 maupun lapis 2 dan lapis 3-nya ya. Dan juga teman-teman di grup Telegram ini kita sudah sediakan ya, namanya itu adalah terkait dengan jurnal saham. Jadi teman-teman di sini bisa melihat ya bagaimana untuk strategi-strateginya ya. Contohnya seperti ini, hari ini untuk Inco ini support resistennya. Kemudian ada beberapa saham lainnya ya yang memang senang-senang untuk lapis 3, dan ini ada BBRI, BBCA. Nah, ini untuk grup Telegramnya. Jadi silakan teman-teman yang memang belum gabung, silakan gabung di grup Telegram. Nah, kemudian hari ini kita bahas terlebih dahulu untuk IHSG ya. Ini surprise, hari ini IHSG ditutup hijau ya teman-teman, menguat sebesar 0,07% ke 7040. Nah, kita tahu ya hari ini kan pagi ditutup ini dibukanya merah terus ya, dan sempat menyentuh low-nya itu di 6.927. Nah, kemudian dia naik kembali, atau dalam hal ini ada perlawanan ya. Ini terlihat sekali ekor panjang seperti ini. Jadi ini surprise sekali ya, transaksi hari ini sebesar 15,8 triliun ya. Ini membuat IHSG juga berada di level, masih di level support ya, dekat dengan area support. Dia menolak turun tentunya. Sebenarnya supportnya kan di 7050 sampai di 7043 ya. Ini diambil dari MA100. Nah, ini tutupannya di 7040. Nah, ini gimana nih pergerakan IHSG? Apakah masih bisa turun kembali atau tidak? Nah, kita lihat untuk bulan Oktober. Nah, saya ganti dulu chartnya di sini ya secara monthly. Nah, tepat sekali seperti yang saya sudah bicarakan terus ya. Bulan September ini nggak mungkin ditutup dengan hijau, karena di bulan sebelumnya ini udah hijau. Kemudian bulan September juga ini harus ada koreksian, dan tepat sekali di sini ada koreksian. Jadi kemungkinan bulan Oktober ini secara monthly juga ini masih akan ada koreksiannya. Jadi teman-teman yang memang belum mencicil untuk saham-sahamnya yang memang berfundamental bagus ya, nanti kita bisa cicil lagi area buy-nya di area mana ya. Tentunya ini hanya koreksian hari ini ya normal-normal saja ya. Jangan terlalu panik tentunya dengan berita resesi, crash dan sebagainya. Kita tetap optimis dengan perekonomian Indonesia tentunya ya. Nah, saya bahas terlebih dahulu di sini untuk IHSG ini kemungkinan ya masih akan ke level 7098 ya. Di area teritori inilah menguat, kemudian ada koreksian lagi. Ini pergerakannya ya sangat wajar. Intinya jaga cash teman-teman ya, cash is the king tentunya ya. Nah, saya akan bahas terlebih dahulu dari saham big banknya terlebih dahulu, kemudian nanti di berikutnya akan ada bahas saham komoditas ya, ada batu bara, kemudian metalsnya juga ya. Nah, yang pertama ada BBCA. Hari ini BBCA ditutup hijau. Nah, hijau kalau teman-teman lihat di sini, ini cakep pergerakan dari BBCA ya. Setelah di area hari ini low-nya di 8275, hari ini ditutup 8550 ya. Ini cakep ya pergerakannya, karena apa? Ini ditutup menguat hijau, dan teman-teman di sini pasti sudah mencicil atau mencicil belinya, karena memang area 8.200 adalah area yang layak untuk buy juga ya. Dalam hal ini teman-teman yang memang view-nya untuk investasi ya, ada correction seperti ini ya wajar ya untuk mencicil. Tetapi bagi teman-teman yang memang mungkin tradingan saja ya silakan saja, no problem ya kalau mau tradingan saja. Tetapi intinya
saham fundamental seperti BBCA ini layak untuk dikoleksi jangka panjang. Nah, resisten areanya di area 8.750 berpotensi untuk dicapai dalam jangka ya menengah ya, tentunya nanti di bulan Oktober. Tetapi jangan jumawa ya, ketika dia naik seperti ini tentunya masih ada koreksian sebenarnya. Nah, nanti kalau memang teman-teman mau ambil lagi nih kesempatan, mau buy on weakness lagi misalkan di area 8.000 ya, bahkan kalau nanti turun di area fraktal bawah di area sini 8.000 sini ya, 8.000-an misalkan ya, di bawah area sinian di 8.050 ya, ini potensi ke area sini ya memungkinkan saja sebenarnya nanti ini teman-teman bisa masuk lagi, tentunya dengan porsi yang memang sudah disesuaikan dengan money management teman-teman ya. Ini masuk hari ini misalkan 10% dulu ya, boleh saja nanti turun kemudian masuk lagi 10% ya, itu bisa seperti itu tentunya ya. Intinya kalau saat ini teman-teman sudah masuk ya, ini layak hold ya. Untuk supportnya ada di mana? Supportnya ada di 8.200 ya. Ini di area sini sebagai area support. Jadi untuk BBCA selamat bagi teman-teman yang memang sudah cuan juga ya, yang apalagi punya modal bawah ya, ini hold keras tentunya ya. Nah, ini untuk BBCA. Berikutnya ada BBRI. Nah, BBRI juga sama ya, hari ini mengalami kenaikan, namun dia kenaikannya 0,2% saja. Nah, BBRI ini sudah dibahas sebelumnya ya. BBRI ini layak cakep sebenarnya ketika dia membentuk namanya flag seperti ini ya. Nah, ini teman-teman bisa nih untuk cicil sebenarnya hari ini. Kalau cicil beli ya boleh saja. Nah, potensi jangka pendek ke area 4.690-an di area sini ini memungkinkan selama dia masih bertahan di area supportnya di area 4.400 ya. Dicatat teman-teman, 4.400 adalah sebagai area support. Kalaupun nanti dia ada koreksi ke 4.320 di area sini, ini diambil dari garis MA 200 ya, 4.320, ini teman-teman boleh masih buy. Kenapa begitu? Karena memang fundamentalnya cukup bagus ya. Ini seiring dengan pertumbuhan ekonomi juga ya, atau dalam hal ini dari perekonomian Indonesia kan masih cukup kuat. Jadi ya ini masih lah untuk saham BBRI ini kalau teman-teman memang mau buy untuk buy on weakness di area 4.320. Nah, hari ini kalau cicil nggak masalah. Misalkan cicil 5% hari ini. Nanti kalau turun lagi di area sini boleh masuk lagi cicil 5%. Yang penting jaga cash teman-teman, sekali lagi untuk bulan Oktober ya, masih ada koreksian, masih aja. Nanti bulan November dan Desember itu ditutup dengan adanya window dressing. Jadi kita bisa lihat nanti saham yang memang menarik ya, kesempatan untuk buy ya tentunya ya. Nah, ini untuk BBRI. Berikutnya ada Bank Mandiri. Bank Mandiri kita lihat hari ini naik juga 1,9%, ditutup di sini closingannya di 9425. Nah, gimana nih pergerakannya dan potensinya untuk saham BMRI? Nah, ketika seperti ini candlenya ini masih cukup bagus sebenarnya naik ya. Nah, namun teman-teman jangan terlalu agresif. Nah, berbeda dengan Bank Mandiri ya. BBRI kan tadi saya sudah bahas itu masih di area bawah. BCA dan Mandiri ini sudah naik tinggi juga. Nah, masih ada upside nggak Bank Mandiri? Masih ada tentunya, tetapi tetap jangan terlalu agresif. Kalau teman-teman view-nya investasi mau cicil buy, sebaiknya nunggu koreksian. Nah, nunggu koreksiannya ada di mana? Di area 8.725. Nah, nanti kalau bulan Oktober ada koreksian, teman-teman boleh tuh cicil kembali ya untuk saham BMRI-nya. Itu boleh layak teman-teman untuk dikoleksi sebenarnya untuk bank-bank besar seperti ini, terutama Bank Mandiri juga ya. Nah, ini untuk Bank Mandiri ini masih potensi ke jarak dekat yaitu ke 9.600 di area sini ya. Ini sebagai potensialnya. Bahkan kalau dia targetnya oke nih, dia bisa menyentuh area 96, potensi ke 9.890 ya, atau di area 10 ribuan lah, di area psikologis 10.000 ya. Ini memungkinkan, tetapi ingat ya, kembali lagi nanti adanya koreksian ya wajar saja ya. Hari ini ISG koreksiannya ya normal-normal saja sih sebenarnya ya, dan hari ini balik arah tentunya. Nah, ini untuk Bank Mandiri. Berikutnya ada BBNI. BBNI juga sama nih, ini valuasinya masih cukup oke juga sebenarnya ya. Secara PBV-nya juga ini lebih better daripada
Mandiri ya dan BBCA. BBCA kan premium ya, dia sudah tinggi juga, dan Mandiri juga sudah. BBRI masih ada upside-nya dan BBNI juga masih ada. Nah, ini potensinya gimana? Nah, sekali lagi ini saya sudah sering bahas juga. Ini nanti kalau ada koreksian cicil buy. Nah, Bank BBNI cicil buy-nya di mana? Di area 8.125 ya, sama di 8.500. Kalau dia turun ke sini, teman-teman bisa buy lagi 5% misalkan. Dan turun ke 8125, buy lagi 5%. Jadi sesuaikan mau belinya berapa persen. Jangan dihabisin semua, all in, jangan seperti itu ya. Nah, intinya untuk BBNI ya ini masih cukup bagus lah, untuk bisa naik juga masih ada potensial jangka pendek ke 9.100 sampai 9.250, ini masih memungkinkan. Nah, ini untuk BBNI. Berikutnya ada BBTN ya. BBTN ini hari ini naik juga 1,4%. Nah, kalau kita lihat candlenya seperti ini, kalau teman-teman lihat ya, dia memang keluar dari fraktal ya. Hari ini hanya rebound sesaat tentunya, tapi kita lihat di sini ada area support. Nah, support di 14.50 dan ini 14.85 sebenarnya di support, dan kemarin kan sudah ditembus. Hari ini dia mantul di 14.50 menolak turun. Nah, potensinya gimana? Dalam jangka pendek untuk BBTN bisa ke area level 1.500 ya. 1.500 sampai 1.530 ini dalam jangka pendek ini masih bisa memungkinkan. Nah, kalau teman-teman view-nya untuk investasi, saran saya better nunggu adanya dia kenaikan terlebih dahulu. Tetapi kalau memang mau cicil buy on weakness ya boleh saja. Nah, kalau memang senang ya untuk saham BBTN ya, ini sebenarnya ada area bawah lagi ya, di area sini sebenarnya ya, di area 1375 ya, di area sini ini sebagai area koreksiannya lagi. Nah, kalau memang nanti nih ada koreksian ya cukup murah lah di 1375 di area sini, better nunggu koreksiannya. Nah, intinya kalau hari ini teman-teman udah masuk ya, ini boleh di hold terlebih dahulu dengan target jangka pendek ke 1.530. Nanti kalau bulan Oktober misalkan ada koreksian, tentunya di 1375 sampai ke bawah ini memungkinkan saja. Dari RSI di sini 39 ya. Volume juga hari ini di atas rata-rata sedikit namun ya, tetapi intinya untuk BBTN ya masih cukup bagus ya, masih boleh di hold tentunya. Nah, ini untuk BBTN. Berikutnya ada ASII. ASII ya, Astra International hari ini mengalami penurunan. Nah, kalau teman-teman view-nya investasi, ini sebenarnya layak untuk di hold. Kenapa? Kalau memang hari ini koreksian ini wajar saja karena memang sudah naik tinggi. Nah, kesempatan bagi teman-teman untuk buy on area weakness. Kalau teman-teman memang mau cicil buy, hari ini misalkan cicil buy ya, di 6.600 boleh nih. Nah, ini untuk cicil buy. Nanti kalau turun lagi di 6.275, ini memungkinkan untuk cicil buy ya. Ini boleh sih sebenarnya ya untuk Astra International, apalagi dia punya fundamental yang cukup bagus juga, disertai dengan anak usahanya memang cukup berkembang juga ya, salah satunya UNTR ya, atau UT ya tentunya. Nah, ini secara fundamental cukup bagus. Nah, kalau teman-teman memang saat ini sudah punya dan memang masih minus katakanlah ya, atau memang masih cuan, misalkan di teman-teman ambil dari modal bawah di sini ya, ini jagain saja di area di sini ya, di area 6.600 tentunya. Kalau dia breakdown tentunya teman-teman yang masih punya cash lagi ini boleh cicil buy lagi di area 6.275. Karena apa? Fundamental ASI ini masih cukup menarik juga ya. Secara volume memang hari ini cukup tinggi nih, tetapi kalau view-nya investasi sekali lagi dalam jangka menengah maupun panjang ya, ini kesempatan nanti untuk buy on area weakness tentunya ya. Nah, untuk Astra International ini dia kita tunggu reboundnya saja. Potensi kalau jangka pendek mantul juga ke area 6.800, di 6.800 ya, di area sini ini memungkinkan masih bisa tentunya. Tetapi kita saat ini ya nunggu aja reboundnya tentunya ya. Ini sebenarnya cakep ya kinerjanya juga. Nah, kemudian ada Telkom. Nah, Telkom hari ini naik 0,5%, ditutup di area 4460. Nah, kalau Telkom gimana pergerakannya? Telkom ini masih cukup menarik juga pergerakannya selama berada di area 4300 ya, di area bawah di sini. Supportnya sebenarnya di area 4300 sampai di 4390 atau 4400 ya, kita genepin saja. Karena apa? Kita ambil dari garis trendline di area sini.
Potensi jangka pendek dia akan masih bergerak zigzag, tentunya zigzag ya, atau konsolidasi atau sideways yang teman-teman tahu ya. Jadi dia akan menyentuh ke area 4.300 di area sini, ini sebagai area TP-nya. Tetapi memungkinkan dia memang akan pergerakannya itu masih cenderung sideways. Kenapa begitu? Karena memang ini masih belum adanya penguatan yang cukup signifikan disertai dengan volume tentunya ya. Ini masih ya akan memungkinkan konsolidasi atau dia bergerakannya akan zigzag terlebih dahulu. Yang udah punya gimana? Misalkan view invest ya, ini boleh di hold terlebih dahulu. Yang belum punya gimana? Kalau memang mau cicil buy ya ini tunggu dekat-dekat area 4.300-an ya. 4.400 sampai 4.300 ini layak buy tentunya ya. Nah, ini untuk saham Telkom. Berikutnya kita lihat untuk saham Arto ya. Arto saya bahas di sini. Arto hari ini minus 1,5%. Nah, ditutup di area 6.600. Nah, gimana pergerakan saham Arto? Ini sebenarnya masih downtrend parah ya. Karena apa? Cenderung dia masih mengalami penurunan ya. Hari ini juga dia turun terus. Bahkan kalau teman-teman lihat di sini, Arto ini turun dari area supportnya ya. Sebentar saya gambar di sini. Nah, di 7.075 ya, ini dia turun sampai ke area bawahnya juga ya. Bahkan nih di area ekor 6.600. Nah, pas sekali sebenarnya teman-teman di area 6.600. Jadi ini sebenarnya pergerakannya Arto masih di area sideways. Sideways-nya bukan, maksud saya support ya. Supportnya ada di 6.600 sampai di 7.075. Nah, jadi yang belum punya, saran saya WNS dulu atau wait and see terlebih dahulu. Kenapa? Karena pergerakannya dia mungkin kalau turun, dia potensi masih turun kembali tentunya. Nah, turun kembali kemana ya? Tentunya dia akan masih ke level area 5.000-an bahkan ya. Di area sini kalau dia terus tembus ya, kalau tembus tentunya. Tetapi kita harapkan kan semoga nggak tembus ya. Karena apa? Ya sebenarnya ini pergerakan dari saham Arto kan memang sentimennya dari kenaikan suku bunga ya. Kalau suku bunganya naik, tentunya sektor teknologi juga terdampak ya. Nah, di area sini jadi kita wait and see terlebih dahulu. Nah, pergerakannya dia memungkinkan akan pergerakannya kalau dia mantul ya, kalau dia mantul di area sinian ya. Di area 6.600 kalau mantul ya sampai ke 7.075. Nah, intinya kita bisa lupakan terlebih dahulu. Kalaupun nanti ada pantulan ya, ini manfaatkan untuk technical rebound jangka pendek saja, untuk tradingan saja, bukan untuk langsung hajar semuanya ya. Nah, ini untuk saham Arto.